Bu, kalau kamu kepengen hidupmu penuh dengan keberkahan, hadirkan Nabimu Muhammad. Hadirkan Nabimu Muhammad di dalam kehidupanmu itu, dan liatin hidup kamu akan mulai terarah. Hidup kamu nanti akan berlimpahan keberkahan. Gimana caranya Ustazah menghadirkan Nabi Muhammad dalam kehidupan kita? Caranya adalah dengan menghidupkan sunnahnya. Gimana caranya tapi menghidupkan sunnah? Nih dengerin saya. Yang paling sederhana, yang paling mudah untuk kamu lakukan, maksudnya yang paling penting buat kamu lakukan. Pertama, hadirkan Nabi Muhammad di dalam caramu memperlakukan harta, dalam caramu mencari harta dan mengeluarkan harta. Hadirkan sunnah Nabi Muhammad di dalamnya. Jangan pernah tertarik sama harta yang haram, Bu. Jangan pernah tertarik sama harta yang haram. Begitu kamu tertarik sama harta yang haram, itu artinya kamu memilih jalannya setan. Dan kalau kamu memilih jalannya setan, artinya kamu sedang memilih untuk meninggalkan jalannya Nabi Muhammad. Harta warisan punya saudara kamu ambil. Itu artinya kamu lagi memilih jalannya setan. Kalau kamu memilih jalan setan, Bu, artinya jalannya Nabi Muhammad sedang kamu tinggalkan. Ibu-ibu sekaligus sekalian yang saya muliakan, kamu lagi bersih-bersih rumah, ternyata kamu ketemu dompetnya tamunya suamimu. Kamu buka, duitnya banyak. Akhirnya kamu ambil berapa lembar. Kemudian kamu bilang sama suami, dompetnya teman bapak tuh tinggalan, Pak, kembaliin. Suami kamu nggak tahu aja tuh, udah ada berapa lembar yang masuk ke dalam dompet kamu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, atau yang paling sering terjadi, ibu-ibu nyuciin bajunya suami, di saku bajunya kamu ketemu duit. Mana tuh duit dilipet-lipet? Wah, kayaknya dia nggak berasa nih kalau hilang. Ustazah, bukankah dalam harta suami ada harta istri? Iya, itu kalau dia kasih. Tapi kalau di saku ya berarti punyanya dia lah, Bu. Ibu-ibu sekaligus sekalian, jangan kemudian kamu tilep tapi kemudian bikin suami jadi suudzon sama orang lain. Hati-hati, hati-hati. Teman-teman sekaligus sekalian, duit yang haram itu, Bu, enggak akan ada berkahnya. Apalagi kalau sampai karena tuntutan dari dirimu, suamimu akhirnya berani-berani mencari uang dengan jalan yang haram. Ada nipu orang, ada bohongin orang, ada mencari jabatan dengan cara menyuap, ada hal-hal yang haram-haram lain yang dikerjakan oleh suamimu tersebut. Gara-gara kamu nuntut, pokoknya saya nggak mau tahu ya,
Minggu depan saya sudah harus punya iPhone 17. Pokoknya saya nggak mau tahu. Nih nanti nih akhir tahun ini nih bulan depan anak kita udah harus ikutan jalan-jalan ke luar negeri barengan sama teman-temannya. Kalau enggak dia nanti bakalan malu. Pokoknya kita harus dapat duitnya dengan cara apapun dah. Mau nyuri kayak mau apa, astagfirullah. Kalau gara-gara tuntutan dirimu, suamimu, sampai kemudian berani-berani sama uang yang haram, ngebohongin orang, nipu orang, ngambil haknya orang. Saudaraku sekalian, dengerin katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man lam yubali min ayyi babin dakhala alaihi rizq lam yubalillah min ayyi wadin min audiyati jahannam ahlakah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang enggak peduli dari mana rezeki datang, lewat pintu yang mana rezeki datang ke dalam dirinya, ke dalam hidupnya, ke dalam rumah tangganya, maka Allah nggak peduli di lembah neraka jahanam yang mana Allah akan hancurkan dia. Saya ulangi biar kamu pada dengar. Siapa yang nggak peduli rezeki masuk dari pintu yang mana, halal apa haram, halal apa syubhat, dia nggak peduli, maka Allah nggak peduli di lembah kehancuran yang mana Allah akan hancurkan dia. Ada yang dihancurkan dari sejak di dunia, ada yang dihancurkan nyantar sekalian di akhirat. Jangan mau begitu. Hati-hati sama caramu nyari duit. Hati-hati sama caramu nyari rezeki, teman-teman. Saya sering sampaikan padamu, sesedikit apapun uangmu cukup untuk membiayai hidupmu. Namun sebanyak apapun uangmu gak akan cukup untuk membiayai gaya hidupmu. Maka kalau pengen hidup tenang, jangan banyak gaya. Kalau sanggup beli silahkan, enggak sanggup beli jangan beli. Bu, yang sering rusak kehidupan kita nih adalah karena pergaulan. Kamu jangan suka membandingkan rizkimu dengan rizki orang. Kamu tuh bang, kenapa sih jadi suami nggak bisa jadi kayak suaminya orang? Itu tuh yang jadi masalah tuh. Suami orang bang udah bolak-balik ngajakin bininya ke luar negeri. Kamu bang mau janji bawa saya ke Indomaret aja bolak-balik batal. Ibu-ibu siku sekalian yang saya muliakan, jangan suka bandingin suamimu sama suami orang, rezekimu sama rezeki orang, anakmu sama anak orang. Ibu-ibu siku sekalian, itu yang bikin hidupmu berasa menderita. Karena Bu, seringkali orang itu ketika menceritakan, yang diceritakan pencapaian melulu. Betul? Orang taruh di Instagram yang enak-enaknya melulu, Bu. Sama, kamu kan juga gitu. Jalan-jalan dari 3 tahun yang lalu, fotonya diirit-irit, dikirain, wah, lagi ke Singapura, Bu. Nah, fotonya emang lagi di Singapura, di bandara Singapura, sempet-sempetnya ganti kerudung, biar kelihatan kayak banyak, kayak bolak-balik. Ada yang begitu? Astagfirullah. Astagfirullah. Ya Allah, Bu, ayolah Bu. Jangan begitu. Hidup ini
Jangan suka membandingkan dirimu dengan siapapun. Setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing. Ya Bu? Setiap orang punya deritanya masing-masing. Setiap orang punya tawa tangisnya masing-masing. Saya hanya perlu sampaikan padamu, Bu, nggak ada siapapun yang hidupnya ideal. Nggak ada siapapun yang hidupnya sempurna, nggak ada. Ibu-ibu sekalian, nggak ada orang yang hidupnya senang terus-terusan. Nggak ada, Bu, saya kasih tahu, nggak ada. Semua orang hidup dengan ujiannya masing-masing. Semua orang hidup dengan ujiannya masing-masing. Oh, ustazah, kalau ngelihat ustazah kayaknya hidupnya senang terus. Dah, siapa bilang? Ibu, saya kasih tahu, saya sudah menikah 20, saya nikah tahun 2002, 23. Ibu ya, saya udah nikah 23 tahun dan saya nggak ada anak. Ideal kayak apaan? Betul nggak? Ibu-ibu sekalian, saya tahun lalu sakit sampai nggak bisa ngapa-ngapain di atas tempat tidur. Bantalan tulang belakang saya, bantalannya pecah. Ibu kebayang, sakitnya luar biasa. Nggak ada yang ideal, Bu. Nggak ada yang ideal. Saya udah dipasang pen di punggung saya. Makanya sekarang dari mulai tahun kemarin, saya kalau ngajar harus duduk di kursi, harus pakai banyak bantal. Ibu pikir cuman buat kegayaan? Saya itu hobinya duduk di bawah, Bu. Saya ini santri, hobi saya duduk di bawah, hobi saya tidur di bawah. Ibu-ibu sekalian, dan itu udah bertahun lamanya. Nggak boleh lagi sekarang. Dokter mengharamkan saya tidur di bawah, untuk duduk di bawah. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, hidup nggak pernah ideal buat siapapun. Saya kasih tahu, nggak ada sesiapapun yang menjalani kehidupannya dengan ideal. Nggak ada. Kita hanya berusaha melewati setiap ujian dalam kehidupan kita dengan cara yang terbaik. Begitu caranya. Jelas? Jelas? Ibu-ibu sekalian saya muliakan, libatkan sunnah Nabi, jalan hidup Nabi. Sunnah itu artinya jalan hidup, Bu. Libatkan jalan hidup Nabi dalam caramu mencari harta dan membelanjakannya. Itu kalau kepengen hidupmu berkah. Kalau kepengen hartamu berkah, di hartamu tersebut harus ada jalan hidupnya Nabi Muhammad SAW. Nih, buat yang punya harta ada lebihnya, ya. Buat yang punya harta, punya banyak kelebihannya, dengerin saya. Kamu kalau kepengen kelebihan hartamu menjadi sesuatu yang berkah dalam hidupmu, dalam hartamu tersebut hadirkan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, bantu para ulama dengan uangmu tersebut dalam jalan dakwah mereka. Bantu pondok-pondok pesantren, bantu anak-anak santri yang sedang menuntut ilmu agama pakai uangmu tersebut. Ada banyak ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, orang-orang dengan kecerdasan yang luar biasa. Mereka menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadisnya Nabi Muhammad di pondok-pondok pesantren di Indonesia ini. Kalau mau belajar lebih panjang lagi, lebih tinggi lagi ke luar negeri, mereka nggak punya duitnya. Kalau kamu bisa memberangkatkan 1, 2, 3, 4 orang ke luar negeri untuk sekolah, entah itu di Hadramut, entah itu di Mesir misalnya,
Di Al-Azhar misalnya, entah itu di Maroko, entah itu di pondok-pondok pesantren yang ada di berbagai macam belahan dunia, berguru dari para ulama-ulama. Ibu-ibu sekalian, kemudian mereka pulang menjadi seorang ulama. Setiap kali mereka mengajar, kamu ikut serta dapat pahalanya. Nih Bu nih, saya setiap hari ngajar. Andai waktu dulu saya pesantren, saya dibiayai oleh seseorang, andai itu setiap kali saya mengajar dia ikutan dapat pahalanya. Tapi alhamdulillah, saya ketika belajar di pondok-pondok pesantren, yang membiayai saya adalah kedua orang tua saya. Sehingga akhirnya setiap kali saya mengajar ini nih, kedua orang tua saya, abah umi saya, mengalir pahala kepada mereka, berkah dalam kehidupan. Kamu membantu pondok-pondok pesantren sehingga bangunannya kuat, sehingga bangunannya bisa enak, santri-santri belajar di sana, dikasihin AC jadi lebih betah ada di masjidnya. Mereka jadi membaca Al-Quran, mereka jadi membaca sholawat. Larinya kepada hal-hal kebaikan-kebaikan itu yang akan jadi bekalanmu, bawa keberkahan bagimu dunia hingga akhirat nanti. Tapi kan seringnya kan kita nggak kayak begitu. Kalau punya duit banyak kan yang kita pikirin jalan-jalan ke luar negeri, habis ratusan juta, bahkan mungkin bisa jadi lebih daripada itu. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, nggak ada Nabi Muhammad di dalam hartamu. Jangan, takutnya jadi penyesalan. Yuk, kita ini hidup di dunia bukan buat dunia. Kita hidup di dunia mau ada perjalanan panjang di akhirat nanti. Berpikir lebih. Dan Bu, ibu nggak usah takut nyekolahin anak. Bu ya, cari yang bagus, cari pondok pesantren yang dibangun sama ulama-ulama yang berkualitas. Ibu-ibu sekalian, gak usah takut. Cari sekolah-sekolah Islam yang memang beneran bagus nih, misalnya gitu kan. Tapi yang tentu saja sesuai dengan kemampuanmu. Dan Bu, nggak usah takut nyekolahin anak tuh, nggak usah takut. Nak, mama nggak mampu biayanya, udah kamu nggak usah sekolah. Kamu bantu aja keluarga kita ini. Kamu bantu aja keluarga kita. Kamu ikutan nyari duit aja deh, barengan sama bapak. Kamu nggak usah sekolah. Jangan Bu, jangan. Anak-anak kamu, apalagi kalau kamu punya anak, punya kecerdasan, biarin mereka buat sekolah. Ibu-ibu sekalian, nggak usah takut nyekolahin anak. Ini ucapan Kiai Haji Maimun Zubair, guru saya. Saya pernah mondok di Al-Anwar, Sarang Rembang 3 tahun. Bu, satu waktu Mbah Mun, Kiai Haji Maimun Zubair, beliau bilang sama semua wali murid ketika ada haflah sekolahan, ada masanya, ada kayak haflah akhir tahun itu ya Bu ya, di mana anak-anak diambil sama orang tuanya buat pulang. Mbah Mun bilang begini nih sama para wali murid. Bapak Ibu, kata Mbah Mun, kalau kamu nyekolahin anakmu, lah kok mau ngirimin susah duitnya, mau ngasih duit jajan buat anakmu ngirim bulanan kok susah duitnya, ambil balik anak kamu, pasti anak kamu belajarnya nggak bener. Kenapa gitu? Kata Mbah Mun, sebab anak kalau lagi belajar ilmu agama, anak lagi belajar ilmu agama, itu nafkah mereka, rezeki mereka ditanggung secara khusus sama Allah Subhanahu wa taala. Ada jaminannya khusus. Jaminan rezeki buat semua hamba, semua manusia itu ada. Tapi yang sedang menuntut ilmu agama, jaminannya khusus.
Jadi kalau kamu mondokin anak, kemudian anak kamu kok rezekinya susah, pasti belajarnya nggak benar. Karena mereka sebenarnya mendapatkan jaminan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak bakalan susah nyariin rezeki buat ngirimin anak sekolah agama. Nggak usah takut urusan rezeki. Rezeki itu, Bu, ada yang udah nanggung, namanya Allah. Huwar Razzaq dzul quwwatil matin. Allah lah satu yang ngasih rezeki. Allah lah satu sang pemilik kekuatan sejati. Jadi libatkan sunnah Nabi dalam caramu memperlakukan harta. Nyari hartanya, ikutin sunnahnya Nabi. Jangan mau bohong, jangan mau nipu, jangan mau nyakitin orang, jangan. Ya Bu ya? Kerjanya pakai takwa, kerjanya pakai cinta. Dengan cara semacam itu kamu bakalan dapat rezekinya yang berkah. Rezeki mah nggak bisa kemana-mana, udah tenang aja. Bu, guru saya bilang, satu butir nasi itu udah ketulis bakalan jadi rezekinya siapa, nggak akan pindah ke mulut orang lain. Jadi kamu nggak usah segitunya, sampai berusaha ngerebut rezekinya orang, sampai ini, sampai itu, jangan. Justru karena kamu keburu-buru urusan rezeki yang mestinya datang dalam keadaan halal, akhirnya datang dalam keadaan haram. Na'udzubillah min dzalik. Yang tenang, nyari rezeki itu yang tenang. Jangan mau ama rezeki yang haram, maunya sama yang halal-halal aja. Jangan berpikir boro-boro sekarang mah nyarinya rezeki yang haram aja susah, apalagi yang halal. Nggak gitu, itu bukan omongannya orang beriman. Omongan orang beriman, kamu bisa bilang sama suami kamu bisa bilang sama siapapun yang ikutan nyari rezeki, bilang harus berani nolak yang haram, nanti yang halal akan Allah gantikan. Harus berani nolak yang haram sehingga Allah menggantikanmu dengan rezeki yang halal. Jelas? Ikuti caranya Nabi Muhammad, sunnahnya Nabi Muhammad dalam urusan mencari rezeki, ya, dalam urusan nyari nafkah. Itu satu. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, ikuti caranya Nabi Muhammad dalam beribadah, Bu, saya kalau bilang ikuti Nabi Muhammad caranya beribadah, kita nggak ada yang mampu, Bu. 100% nggak mampu, 90% nggak mampu. Jangankan 90%, 100%. Ibu-ibu sekalian, kita mau ikutin cara Nabi Muhammad beribadah 10% aja udah bagus. Nabi Muhammad, Bu, ibadahnya bangun malam sampai bengkak telapak kakinya. Nih, sholatnya Nabi Muhammad. Sayyidina Ibnu Abbas meriwayatkan, saya pernah sholat malam ikutan Nabi Muhammad sholat. Saya kepengen, saya niat jelek tuh hari, kata Sayyidina Ibnu Abbas. Niat jelek apa wahai Ibnu Abbas? Saya niat mufarokoh. Saya niat keluar dari jamaah bersama dengan Nabi Muhammad, karena lamanya Nabi Muhammad mengerjakan sholat. Nabi nyaris membaca 10 juz Al-Quran di dalam satu rakaat beliau. Kalau baca satu rakaatnya 10 juz, ibu-ibu sekalian, kita ngikutin 10%-nya aja kita nggak sanggup. Betul nggak? Siapa di antara kita yang sholat malam membaca 1 juz Al-Quran? Palingan bulan Ramadan itu pun juga udah ngeluh mulu. Berasa kayak pintu surga lagi dibukain bener-bener buat kita ya Bu ya.
Udah langsung berasa sok-sokan jadi ahli surga gitu. Nabi Muhammad 1 rakaat membaca nyaris 10 juz Al-Quran. Ibu kebayang. Maka Bu, andai pun kita nggak bisa ngikutin panjangnya sholatnya Nabi Muhammad di waktu malam, sekurangnya jangan tinggalkan buat bangun tahajudnya, walaupun cuman setengah jam. Itu namanya ngikutin ibadahnya Nabi Muhammad. Bangun Bu, bangun. Walaupun cuman setengah jam sebelum subuh nggak apa-apa. Dan ibu nggak usah repot sama suami. Bu, Ustazah, saya tuh Ustazah bangun Ustazah di waktu malam. Tapi saya tuh sebel banget sama suami, ngorok Ustazah. Saya bangunin nih, nggak usah tahajud deh, subuh deh Ustazah. Susah banget Ustazah. Saya ini kan jadinya kesel Ustazah, saya kan kepengen sholat subuh berjamaah sama dia, tapi saya bangunin susah banget Ustazah. Sampai udah saya bilangin, kamu tuh nggak bangun-bangun juga, neraka loh. Baru bisa nambahin tahajud setengah jam doang, udah berasanya langsung jadi ahli surga. Pakai ngomel-ngomel sama suami, pakai marah sama suami, ada yang suaminya disiram segala. Ya Allah, ya Allah. Bu, kamu bangun tahajud itu hukumnya sunnah, ya Bu ya. Kamu marah-marahin suami hukumnya haram, dosa. Itu dosanya kamu marahin suami, nggak bisa dibayar sama pahala tahajud kamu. Jadi jangan sampai kamu melakukan barang haram hanya untuk mengejar sesuatu yang sifatnya sunnah. Bangun tahajud, nggak usah repot sama urusan suami. Jadi gimana Ustazah? Tahajud aja. Kalau ada yang kamu mau lakukan buat suami saat tahajud tuh, habis selesai sholat kamu doain suami kamu, ya Allah, ya Allah, bimbinglah saya, suami saya dan anak-anak kami buat mengikuti sunnahnya Nabi kami Muhammad, ya Allah. Bantu kami untuk dapat menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kami Muhammad, ya Allah. Jadikan kami bisa mengikuti jalan hidupnya Nabi Muhammad, ya Allah. Doa. Ibu-ibu seriku sekalian, kamu bilang dalam doamu itu, ya Allah, Engkau berpesan kepada kami, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, ya Allah. Jangankan menjaga keluarga kami, menjaga diri kami sendiri aja terkadang kami gagal melakukannya. Ya Allah, kami mohon padamu, ya Allah, jagakan diri saya dan keluarga saya dari api neraka. Kami mohon bantuanmu, ya Allah. Gitu, doa. Itu Bu, sunnahnya Nabi Muhammad. Ibu-ibu sekalian, Nabi Muhammad bangun di waktu malam mendoakan kita umatnya. Ya Allah, ampuni dosa umatku, ampuni dosa umatku. Kita kerjain sunnah Nabi. Bangun di waktu malam doa. Ya Allah, ampuni dosaku, ampuni dosa suamiku, ampuni dosa anak-anakku, ampuni dosa kedua orang tuaku, ampuni dosa saudara-saudariku, ampuni dosa umat Nabi Muhammad, ya Allah. Itu sunnah Nabi Muhammad. Sunnah Nabi itu Bu, bukan cuman sekedar urusan seberapa panjang jilbab kamu, bukan cuman sekedar urusan seberapa terdengar syar'i ucapan-ucapanmu, bukan. Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebanyakannya malah yang tidak dilihat orang, yang tidak didengar orang, keadaanmu di saat kamu sedang sendirian,
keadaanmu di saat malam-malam, di saat mata yang lain sedang tertidur. Miripkah kamu kehidupannya dengan kehidupannya Nabi Muhammad? Itu sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya Nabi Muhammad dalam ibadah. Nabi sholat fardunya berjamaah. Ya Bu ya, usahakan. Walaupun perempuan nih kita nih, usahakan sholatnya dengan berjamaah. Ustazah yang laki kan sunnahnya sholat jamaah di masjid. Iya betul. Tapi kan kadang nggak semua sholat bisa dikerjakan di masjid. Kayak udah terlambat dia pulang dari kantor jam 4, sholat jamaah di masjid udah nggak ada. Nah jangan sholat sendirian, sholat berjamaah di rumahnya dengan istrinya, dengan keluarganya. Ibu-ibu sekalian, itu adalah syarat utama saya ketika saya menikah sama suami saya. Ketika awal-awal nikah tuh dia nanya sama saya, kamu kepengen apa dari saya sebagai seorang suami? Saya nggak kenal sama suami saya Bu sampai hari pernikahan. Saya bahkan ngelihat muka dia habis nikah. Ta'aruf Ustazah? Enggak, bahkan kita nggak ta'aruf, nggak kenal. Sehingga sekalian saya nggak kenal sama dia, nggak tahu sama dia, kita jodohin sama guru saya, alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian, hari pertama ketemu abisnya nikah, ada tuh hari saya jalan sama dia pertama kalinya. Itu ibu-ibu, dia nanya, kamu pengen apa dari saya sebagai seorang suami? Saya bilang sama dia, saya belajar, berusaha untuk enggak sholat kecuali dengan berjamaah. Gitu. Jadi saya maunya kita sholatnya berjamaah. Tapi kan kamu ustazah, saya bukan ustadz, dia bilang. Bacaan kamu lebih fasih daripada bacaan saya. Saya bilang, sebagai seorang suami emang dia harus jadi imam. Ya kan nggak mungkin mentang-mentang saya ustazah tuh saya yang jadi imam. Orang yang sholatnya sah buat dirinya sendiri, sah juga buat orang lain. Oh, baik kalau gitu. Bismillah, dia bilang. Jadi sejak saat itu, walaupun kadang dia pulang ke rumah dalam keadaan udah sholat, kemudian dia lihat saya mau sholat, atau saya yang pulang belakangan, misalnya saya belum sholat, terus dia udah sholat, dia akan sholat lagi buat nemenin saya sholat berjamaah. Demikian pula saya juga, kalau dia baru pulang dari luar terus dia belum sholat, saya udah sholat, saya akan temenin dia sholat lagi. Itu katanya Nabi Muhammad, sedekah. Nabi itu pernah ada satu orang datang ke masjid, semua udah pada selesai sholat. Nabi kemudian bilang, hal la yaqum ahadukum fayusalli bih fayatasaddaq alaih. Kata Nabi Muhammad, hendaklah bangun seseorang di antara kalian menemani dia sholat, biar dia sholatnya nggak sendirian, dan dengan itu dia mendapatkan pahala sedekah. Jadi sedekah nemenin sholat, karena dengan sholatnya berjamaah dia dapat pahala 27 kali lipat, kan begitu? Nah, jadi kayak sedekah pahala sama dia gitu. Kami pun melakukan hal tersebut, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan istiqomah sampai ujung hayat insyaallah, amin. Ibu sekalian, guru saya datang beberapa tahun silam, Hubabah Maryam almarhumah, sekarang udah meninggal Bu ya. Beberapa tahun sesudah pernikahan kami tuh kayak 2-3 tahunan lah, ada masanya Hubabah Maryam Al-Haddar datang dari Madinah. Kemudian saya menerjemahkan beliau pada masa-masa tersebut, dan ada banyak ibu-ibu itu kalau ketemu sama orang yang dianggap mulia, dianggap ulama gitu kan, suka curhat. Ya Bu ya. Kalau sama saya ibu-ibu nggak bisa curhat. Maaf ya, kerjain aja yang saya ajarkan padamu dan cobalah lihat. Nanti perlahan kehidupanmu akan membaik. Sehingga sekalian, hari itu Hubabah banyak menerima curhatnya orang-orang tentang rumah tangganya.
Ada yang curhat rumah tangganya, suaminya selingkuh. Ada yang curhat suaminya pelit. Ada yang curhat suaminya jahat. Ada yang curhat urusan pokoknya segala macam dah. Bu, subhanallah, di antara pertanyaan-pertanyaannya Hubabah, nah karena saya curhatnya Bu, maunya 4 mata sama Hubabah Maryam. Cuman masalahnya nih, Hubabah Maryam gak ngerti bahasa Indonesia, dianya kagak ngerti bahasa Arab. Sehingga perlu 2 mata yang lain yang ngerti bahasa Arab, ngerti bahasa Indonesia, dan itu adalah saya. Sehingga dipanggillah saya jadi 6 mata ya akhirnya. Jadi membuat saya jadi tahu berbagai macam permasalahan dalam rumah tangga waktu itu. Waduh, tuh kayaknya masalah rumah tangganya orang jadi banyak saya tahu tuh. Ibu sekalian, dan di antara pertanyaan-pertanyaannya Hubabah yang selalu Hubabah tanyakan adalah, kamu sholatnya berjamaah nggak sama suami kamu? Dan subhanallah, semuanya menjawab enggak. Habis selesai curhat-curhatan orang ini, ada satu masa saya lagi duduk-duduk santai sama Hubabah, saya tanya sama beliau, Hubabah, lish altian salatil jamaah. Saya bilang, kenapa Hubabah selalu tanya tentang sholat jamaah setiap kali mereka lagi curhat urusan rumah tangga? Hubabah Maryam bilang, Halimah, ma sami'ti qaul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hal la tusawwun sufufakum aw la yakhtalifanna qulubakum. Halimah, kamu pasti pernah dengar hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi Muhammad mengatakan, hendaklah rapikan saf salat kalian atau akan bercerai-berai hati kalian. Kalau salat berjamaah safnya enggak bener aja, bikin hati bercerai-berai, apalagi yang enggak sholat berjamaah sekalian. Halimah, sholatul jamaah tajma'ul qulub. Halimah, sholat berjamaah itu menyatukan hati, mengumpulkan hati. Dan dengerin nih, hati yang sudah dikumpulkan sama Allah, hati yang sudah dibersatukan oleh Allah, hati yang sudah ditautkan oleh Allah, tak ada sesiapapun yang dapat memisahkannya. Indah banget kan? Maka kalau kamu kepengen rumah tanggamu selalu berada dalam keberkahan, mulailah dengan cara hidupkan sholat berjamaah di dalam rumah tanggamu itu. Ucapkan insya, ucapkan insya Allah. Kerjain salat berjamaah di dalam rumah tanggamu itu. Itu namanya menghidupkan sunnah. Apapun yang jadi cara Nabi Muhammad beribadah, lakukan pula di dalam kehidupanmu itu. Saudaraku sekalian, ibadahnya Nabi Muhammad namanya puasa. Tapi kita, saya, kamu gak bisa ngerjain 100%, 10, 90%, 50% gak bisa. Saya ceritain sama kamu puasanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad puasanya mengganjal perutnya dengan batu karena menahan lapar. Sesudah 3 hari 3 malam tidak masuk makanan apapun ke dalam perut Nabi Muhammad. Siapa di antara kita yang bisa kerjain itu? Kita jauh dari puasanya Nabi Muhammad, Bu. Puasa itu kan nahan lapar, Bu ya. Ibu-ibu sekalian, Nabi Ustazah kan sunnahnya Nabi cuma Senin Kemis, bukan urusan puasa yang puasa. Maksud saya, hidupkan sunnah Nabi dalam urusan perlakuanmu terhadap perutmu. Latih dia, Bu, untuk sering lapar. Ibu-ibu sekalian, dengarkan ucapan bagindamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad melihat
mendengar ada seseorang yang tajasyu majlis. Apa tajasyu ustazah? Gini nih, abis saya makan terus gini. Asal ibu tahu tuh namanya tajasyu ya. Kata Nabi Muhammad, bahasa Indonesianya apa bu? Betahak. Oke. Sendawa bahasa benernya ya, bahasa bagusnya. Ibu-ibu sekalian, Nabi Muhammad dengar itu bu, langsung marah. Nabi kemudian berkata, kufa angka jutha'ak. Kata Nabi Muhammad, tahan sendawamu itu. Nabi kemudian mengatakan satu ucapan yang bikin serem saya, dan seharusnya juga bikin serem kamu. Fa inna man tala shib'uhu fid dunya tala ju'uhu yaumal qiyamah. Siapa yang panjang kenyangnya di dunia, bakal panjang laparnya di akhirat. Siapa yang panjang laparnya di dunia, bakalan panjang laparnya di akhirat. Ibu-ibu sekalian, nih kita nih udah bukan lagi panjang lapar, panjang kenyangnya, tapi bahkan nggak pernah lapar. Karena setiap lapar, bahkan sebelum lapar udah kita isi perut kita. Nggak gitu caranya hidup bu, nggak gitu caranya hidup. Sampai akhirnya bikin kita nih jadi nggak punya kelebihan selain berat badan. Udah deh, kita ini ya emang udah harus mulai belajar nih. Belajar biar balik lagi, balik kepada cara hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana ustazah cara hidupnya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad bilang, nahnu qaum la na'kul hatta naju' wa idza akalna la nashba. Nih udah dikasih tahu cara dietnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cara makannya umat Islam, cara kita memperlakukan perut kita. Udah diajarin sama baginda kita Nabi besar Muhammad. Katanya Nabi Muhammad, nahnu qaum la na'kul hatta naju' wa idza akalna la nashba. Kita adalah umat yang gak makan kecuali sesudah benar-benar lapar, dan apabila kita makan sudah berhenti makan sebelum kenyang. Ibu-ibu sekalian, ini saya dapat ilmu nih dari seorang istri dokter, tapi dia banyak berkecimpung dalam urusan kedokteran. Dia bilang, saya ngerti kenapa Nabi Muhammad bilang berhenti makan sebelum kenyang. Saya bilang, kenapa gitu kak? Apa? Ngertinya tuh kenapa? Dia bilang, karena ustazah, otak kita itu ustazah baru diberi paham bahwa udah kenyang 10 menit sesudah makan. Sesudah makan. Jadi abis kita makan tuh bu, kita tuh baru dikasih tahu ini kenyang 10 menit sesudahnya. Jadi perut kamu itu ngasih tahu otak itu lambat, gitu ya. Padahal nih dia udah kenyang nih, tapi dia nggak ngasih tahu. Perasaannya kayak masih lapar aja gitu. Jadi mau makan lagi, kenyang nih, gitu kan? Itu padahal udah kenyang dari 10 menit yang lalu. Gitu katanya. Jadi kita ini diberitahu oleh perut kita bahwa kita lapar, kita kenyang 10 menit sesudah merasakannya. Nggak langsung dia, nggak langsung. Makanya kita udah harus ngerti sendiri, sudah berhenti makan sebelum kenyang. Sebab ketika diberitahu sama perut bahwa saya udah kenyang, sebenarnya itu adalah informasi 10 menit yang lalu. Di saat kita masih terus aja makan, gitu kan? Nah, yuk belajar untuk tidak memenuhi perut kita dengan makanan. Jangan makan kecuali sesudah lapar,
berhenti makan sebelum insya. Sekali lagi, sunnah bukan cuman sekedar urusan, apalagi kayak gini nih, hati-hati nih ya, hati-hati begini nih, sunnah malam Jumat. Bu, jujur aja nih ya Bu ya, saya ketika awal-awal nikah, kan baru pulang dari Tarim tuh, baru pulang dari sekolah di Hadramaut, itu ketika ada orang bilang, cie Ustazah Halimah nih malam Jumat nih mau ngerjain sunnah malam Jumat gitu kan, saya digodain kayak begitu. Saya bilang saya memang ini nih siap-siap baca kahfi. Saya kirain sunnah malam Jumat itu yang dimaksudkan tentu saja adalah baca kahfi, kan begitu, baca ad-dukhan, baca yasin, baca solawat. Karena memang itu yang disunahkan di malam Jumat. Jangan sampai pemikiran kamu tentang sunnahnya Nabi hanya sekedar urusan mohon maaf, hanya soal urusan hubungan suami istri. Apalagi nih, dengerin saya, ada banyak laki-laki yang kalau mau poligami bahasanya ini kan sunnah Nabi. Kayaknya sunnah Nabi kayak cuman urusan poligami, urusan berbuat baik pada istri, urusan tidak menyakiti hati istri, urusan untuk menjaga hak suami istri, itu adalah sunnah Nabi. Ibu-ibu sekalian sekalian, itu adalah bagian dari sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Maka yuk kita belajar menempatkan sunnah Nabi itu jangan cuman kayak urusan-urusan yang begituan disebutnya sunnah Nabi gitu kan. Bukan cuman urusan seberapa lebar kerudung yang kamu kenakan. Bukan, urusan sunnah Nabi adalah menghidupkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Ibadah beliau kita tegakkan dalam kehidupan kita. Urusan cara mencari harta kita tegakkan dalam kehidupan kita. Dan juga yang paling pentingnya lagi Bu, urusan tentang menjaga hati, menjaga adab, menjaga akhlak, itu adalah sunnah Nabi yang paling tinggi. Sebab Nabi Muhammad, ibu-ibu sekalian, Nabi Muhammad dipuji Allah bukan karena ilmunya, bukan karena ibadahnya, bahkan yang dipuji Allah dari Nabi Muhammad adalah urusan akhlak beliau yang terpuji. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka selain daripada kita menghidupkan ibadah Nabi Muhammad, kita juga menghidupkan akhlak Nabi Muhammad dalam kehidupan kita. Hatinya dijagain. Belajar Bu, belajar buat kalau ngomong gak nyakitin orang. Belajar buat tingkah lakumu itu yang bagus, yang baik, cara kita bicara. Belajar buat banyak senyum. Nabi kita Muhammad kan begitu. Ma tahaddatsa bihaditsin illa wa tabassam. Kita hidupkan sunnah Nabi Muhammad dari bahkan sekedar urusan senyuman, berkata yang baik, atau kalau tidak memilih untuk diam. Kita berakhlakul karimah, hati kita biarin punya sabar, hati kita hiasi dengan syukur, hati kita hidupkan dengan kasih sayang kepada siapapun, mencintai orang lain seperti kita mencintai diri kita sendiri, sayang kepada semua umatnya. Nabi Muhammad SAW, sayangin suamimu, sayangi anakmu, sayangi kedua orang tuamu, sayangi saudara-saudarimu, doakan mereka semua, sayangi tetangga-tetanggamu, sayangi sahabat-sahabatmu, biar semua merasakan kasih sayang darimu, biar semua merasakan kasih sayang darimu. Kalau ada yang berbuat salah, maafkan. Itu adalah bagian dari sunnahnya bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat kamu menghidupkan sunnah, di sanalah keberkahan kehidupan akan kamu dapatkan. Saat kamu menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad, berupa akhlak beliau, berupa ibadah beliau, berupa cara beliau mencari nafkah, mencari kehidupan, penghidupan dalam kehidupannya, semua hal-hal ini ketika kamu menghadirkan Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan melimpahkan rahmat, hidayah, berkah
berkah dalam kehidupanmu itu, bukan hanya di dunia, melainkan juga sampai nanti di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dapat diamalkan dalam kehidupanmu. Niat ngamalin dalam kehidupan. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman